kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait hak dan kewajiban dalam kehidupan berwarga negara. Oh ya. Nah, tapi sebelum kita memulai membahas, alangkah baiknya kita berkenal terlebih dahulu nih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulin Aini dengan NIU 517027. Perkenalkan, nama saya Catherine Siti Krisna Soputri dengan NIU 517397. Giovanna dengan NIU 517276. Saya Brian Selanjani dengan NIU 518003. Saya Anissa Nurjana dengan NIU 517063. Dan saya Hafiz Alfarizi dengan NIU 517157. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari hak dan juga kewajiban. Nah, hak sendiri merupakan kuasa untuk menerima atau menjalankan sesuatu yang pantas kita terima dari pihak tertentu nih teman-teman. Nah, di mana hak itu sendiri bersifat tidak dapat digantikan oleh orang lain. Nah, kewajiban itu sendiri adalah suatu beban untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang semestinya diberikan nih teman-teman. Di mana sifat dari kewajiban itu sendiri itu dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Nah, pemenuhan hak dan juga kewajiban ini penting karena itu merupakan salah satu hal yang saling berhubungan teman-teman, di mana hak itu lebih berikatan dengan hal-hal yang dapat memotivasi kita dalam melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban itu memang adalah hal yang perlu kita laksanakan dan juga Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Sementara itu, di ayat selanjutnya, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Sehingga ini menjadi dasar hubungan timbal balik di mana pemenuhan hak oleh negara diikuti juga dengan pemenuhan kewajiban oleh rakyat. Kewajiban saya sebagai warga negara itu merupakan tidak hanya sebatas membayar pajak ataupun yang lainnya, namun juga menjaga ketertiban ataupun ketentraman dari lingkungan sekitar kita. Nah, untuk kewajiban tersebut, saya merasa saya sudah menjalani. Negara ya kayak kita kayaknya ya semacam kita pajak itu terkait ya, kita punya motor kita bisa pajak, kita punya rumah dan kawan ya kita pajak. Pengakuan atau menurut bayangan dan pengalaman saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Jadi pajak saya bayar, pajak bumi, bangunan saya bayar, kemudian pajak sebagai pegawai harus menyerahkan SPT, membuat SPT saya juga melakukannya. Kemudian tugas warga negara lain, misalnya di masyarakat, saya juga membantu saling mendukung ya, masyarakat dengan anggota RT, RW, bantuan saya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan warga ikut serta, saya juga biasanya ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau sepanjang pengalaman atau pengakuan diri saya lah, saya merasa bahwa ya saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara, meskipun barangkali ada beberapa hal yang barangkali ya belum benar-benar saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau hak saya sebagai warga negara menurut saya ya sebagian besar terpenuhi. Tentu saja ada hak-hak yang barangkali belum bisa ditanggung oleh pemerintah ya, bahwa misalnya bumi dan air dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Barangkali saya belum pernah merasakan itu barangkali ya, bahwa misalnya kita lihat Papua begitu kaya tetapi masyarakatnya begitu miskin, bagaimana seperti itu. Saya barangkali bisa merasa ya itu hak warga negara belum terpenuhi oleh pemerintah. Kemudian beberapa tempat yang lain kayak Riau, kemudian kayak Kalimantan yang punya banyak sekali cadangan batu bara, tetapi ternyata juga kehidupan masyarakatnya belum benar-benar berperan secara signifikan sebagai pemilik wilayah yang mempunyai kekayaan alam. Nah, dalam konteks ini kalau saya secara umum saya kira beberapa hak yang penting, mendapatkan pendidikan, pengajaran untuk saya, keluarga, anak-anak, mendapatkan fasilitas kesehatan, ada asuransi, saya kira ya secara garis besar sudah terpenuhi. Untuk fundamental mungkin sudah, tapi masih banyak yang bisa saya lihat untuk ruang improvisasi terhadap hak-hak yang bisa didapatkan, seperti pendidikan yang lebih baik, terutama dan juga jalan yang menurut saya notice itu di daerah Sumatera itu masih jauh tidak memadai dibanding daerah Jawa. Seperti yang sudah kalian saksikan, metode pertama yang kami gunakan untuk memperoleh data, yaitu wawancara secara langsung kepada warga negara Indonesia. Nah, warga negara yang kami wawancarai ini mencakup beberapa kategori, antara lain seorang dosen, pekerja kantin, satpam, dan mahasiswa senior dan mahasiswa baru. Secara umum, dari wawancara yang kami peroleh, warga negara Indonesia ini merasa netral atau bahkan tidak puas akan hak yang mereka peroleh sebagai warga negara. Hal ini mungkin bisa terjadi karena pemerintah kurang memenuhi hak mereka memang. Tapi kita sebaiknya melihat lebih dalam lagi, yakni
secara umum responden menyatakan bahwa kewajiban mereka sebagai warga negara rata-rata menjawab dengan seperti membayar pajak atau menjalani tanggung jawab mereka sebagai pelajar untuk membangun negara. Tapi sebenarnya kan kewajiban warga negara itu tidak berhenti di situ saja. Maka bisa jadi kurangnya kepuasan hak yang mereka peroleh dari pemerintah ini terjadi karena ya memang kewajiban yang mereka dapat, kewajiban yang mereka lakukan ini sebenarnya kurang maksimal. Selanjutnya, kami juga menggunakan metode survei untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan melalui Google Form, didapatkan 57 responden dengan beragam golongan usia memberikan tanggapan yang berbeda pula. Sebanyak 66,7 responden mengaku bahwa mereka telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hanya 40,3% yang setuju bahwa pemenuhan hak dan kewajiban mereka telah seimbang. Sementara itu, sebanyak 38,6% merasa bahwa hak mereka sebagai warga negara belum terpenuhi. Artinya, banyak masyarakat yang merasa bahwa kontribusinya dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara tidak mendapatkan timbal balik dari hak yang mereka peroleh dari negara. Padahal sebenarnya, negara ini telah melakukan banyak kewajiban negara loh teman-teman, baik dari hal kecil maupun hal besar. Salah satu contoh nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu oleh Gubernur Maluku Utara, Shelly Juanda, yang merupakan gubernur periode 2025 sampai 2030. Beliau menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diprioritaskan untuk menghubungkan daerah-daerah ketahanan pangan serta energi ke market. Nah, apa sih dampak positif dari hal yang sudah dilakukan oleh beliau? Yang pertama, pendidikan dapat meningkat, lalu kesehatan juga lebih terjamin, dan penjualan produk petani dan nelayan bisa meningkat dengan adanya infrastruktur untuk menghubungkan daerah-daerah ketahanan pangan tersebut. Berdasarkan pemaparan rekan saya sebelumnya, kita dapat meninjau bahwa hak dan kewajiban seharusnya berjalan secara selaras. Selaras di sini dalam artian pemenuhan hak harus dilaksanakan dengan kewajiban. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara supaya pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak hanya menguntungkan di satu pihak? Salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah membayar pajak secara tepat waktu. Nah, dari kita membayar pajak ini, pemerintah dapat menyediakan fasilitas, layanan yang bisa menyongsong kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sudah dilihat bahwa kewajiban dan hak itu maka saling timbal balik dan sudah diatur dalam undang-undangan negara kita. Dan jika dilihat dari wawancara dan survei, dapat diketahui bahwa mayoritas teman-teman masih bersifat netral dalam melakukan kewajiban. Di aksi pemerintah seperti Ibu Shelly sudah melakukan tindakan nyata yang sangat memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh warga Maluku Utara. Dan tentunya tidak hanya Ibu Shelly dapat banyak pejabat pemerintah lain yang sudah melakukan perannya dalam pemerintahan yang mungkin teman-teman masih belum tahu atau mungkin belum terekspos aja di sosial media. Namun pastinya itu bisa teman-teman cari sehingga teman-teman tahu nih kira-kira pemerintah itu sebenarnya udah lakukan apa aja dan kurangnya dari teman-teman itu apa ya dalam melaksanakan kewajibannya apa. Dan semoga penjelasan tersebut dapat teman-teman mengerti dan teman-teman di sini dapat semakin menjalankan kewajibannya sebagai warga negara supaya hak-hak yang ingin teman-teman dapatkan dapat terpenuhi. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.